Ya itu kan tubuh laki-laki kan? Ya. Jadi itu bias gender di situ gitu. Dan itu anggapan itu tadi sudah sejak zaman Yunani ya, sejak zaman Vitruvius gitu ya. Ya yang kemudian sekarang dicoba oleh termasuk oleh para arsitek perempuan ya, oleh kesadaran gender tadi juga dicoba digugat ya, digugat itu kan. Nah ini contoh yang terkenal saya kira ini ya. Apa ini ada bangunan pencakar langit ya, yang sebenarnya Turning Torso ya, Tower di Mawon, ini karya Calatrava ya. Nah ini kan torsonya siapa ini? Laki-laki Pak ya? Tubuh laki-laki. Nah tubuh laki-laki dan kekuatan otot dan sebagainya, meskipun ini kan dia dicoba dilembutkan dengan tubuh yang berputar gitu ya. Tubuh berputar yang karena dia memang menggunakan pola hidrolik ya. Sehingga bangunan itu bisa berputar di puntir gitu ya. Tetapi kalau lihat tetap ide rancangannya, titik berangkat metafornya itu kan dari tubuh laki-laki tadi kan, ya tubuh laki yang simetri yang kuat, hanya dia dipuntir gitu. Nah ini adalah ekspresi maskulinitas dalam bentuk Pak, ya, dalam bentuk arsitektur gitu. Jadi meskipun ini coba dilembutkan dengan gaya puntiran tadi gitu ya, sehingga juga berkesan feminis ini ya, tetapi ide dasar imajinya gitu dari torso tubuh laki-laki gitu ya. Nah ini yang saya sebut tadi Perang O'Gehry ini yang berbeda ini ya. Jadi The Dancing House ini, nah mencoba dia menyeimbangkan tadi Pak, menyeimbangkan antara harmoni antara tubuh laki-laki dan perempuan kan. Ya, jadi dia menjawab persoalan bias gender tadi, dia buat dancing house ya, yang metafor dari penari dansa ya, Fred and Ginger ya. Jadi Fred and Ginger ini ada penari salsa yang terkenal ya, yang dipersonifikasi menjadi sebuah bangunan dancing house ya, yang ya ini kita lihat sekarang ya, misalnya ini Fred ini yang kokoh, dari beton ya, struktur beton dengan detail material yang ya jendela banyak, tapi dia berdiri di satu kaki yang kokoh kan, ya kan biasanya tadi salsa itu kan berjinjit ya, dia berputar di satu kaki dan sebagainya ya. Ini kaki yang kokoh. Nah sementara di sampingnya nih si Ginger ini di personifikasi dengan bangunan yang melenting lembut ya, yang seperti menari gitu, seperti ingin memeluk ya, menawan Fred ya, dan Fred seolah ingin mengangkat kan. Nah ini kan gambaran dari seksualitas tadi ya, gambaran dari seksualitas yang mencoba mengharmonikan antara kekuatan laki-laki yang maskulin dengan kekuatan perempuan yang feminin ya. Nah ini salah satu contoh bagaimana pendekatan postmodernisme mengambil kembali inspirasi dari harmoni tadi, harmoni arsitektur tradisional ya, yang menyeimbangkan harmoni antara maskulinitas dan feminitas gitu ya, diterjemahkan dalam personifikasi Fred and Ginger ya, yang satu bangunan Fred yang citrakan kekokohan, meskipun dia berdiri di satu kaki, sementara personifikasi Ginger melahirkan kelembutan ya, keluasan dalam bentuk bangunan yang melengkung ya, yang seperti ingin memeluk gitu. Nah ini salah satu konsep yang berhasil dari seksualitas ya, aspek seksualitas gitu. Nah tadi kembali kepada ruang, yaitu tadi Pak ya. Jadi pembagian peran secara seksual itu sudah terjadi perimbangan gitu ya. Tidak ada lagi tabu laki-laki mau menyusui anak-anak gitu ya. Tapi kan kita lihat misalnya sekarang ketika suami dan istri berjalan-jalan bawa anak gitu,
yang tersedia mungkin sudah tersedia sekarang ruang menyusui gitu ya. Ruang menyusui itu untuk ibu-ibu kan? Ya. Nah suaminya menunggu di mana? Tidak ada tempat ya kan? Ya. Jadi itu juga bias gender itu. Atau sebaliknya, misalnya laki-laki membawa anak ya dan bawa susu botol. Tidak ada tempat duduk buat menyusui bawa-bawa gitu. menyusui, bawa menyusui gitu ya, bawa menyusui. Atau anak-anak ya, ketika ibu menyusui bayinya, anak-anak kecilnya di mana gitu ya, tidak ada ruang bermain untuk anak gitu ya. Ya jadi ya lain-lain lah, bisa artinya bias gender, kemudian bisa meluas ke bias difabilitas kan, tidak ramah difabel. Jadi intinya desain yang universal itu belum nampak ya di dalam ruang publik kita gitu ya. Ya kalau di negara maju itu sudah mulai ya. Tapi di Indonesia saya kira karena tadi berkaitan dengan pertimbangan ekonomi ya, pertimbangan ya keuntungan jangka pendek dan sebagainya, itu masih belum terjadi gitu ya. Ya misalnya bagaimana bapak-bapak mengganti popok gitu kan, karena nggak bisa dia masuk ke ruang ibu-ibu ya, karena soalnya penggantian popok atau ruang menyusui itu hanya untuk ibu-ibu kan. Padahal bapak-bapak pun sekarang sudah ada mungkin yang orang anak-anak yang membawa anaknya untuk mengganti popoknya, tapi tidak disediakan kan. Ya, jadi itu bias gender itu tidak hanya bias pada perempuan akhirnya kan, tapi bias juga pada laki-laki gitu. Ketika keseimbangan peran sosialnya sudah terjadi keseimbangan, tapi peran fisiknya, asektoralnya itu masih belum mewadahi itu gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, untuk kuliah hari ini, silakan kalau ada yang ingin direspon Pak, yang ingin ada pertanyaan atau didiskusikan itu barangkali. Mau nanya. Enggak, Tri. Iya Pak, kalau untuk penggunaan ruang nursery room itu sebenarnya kan penggunaan ruang nursery room itu tuh untuk mengganti popok bayi untuk ibu-ibu gitu. Tapi kalau untuk seorang bapak yang membawa bayi terus masuk ke nursery room itu sebenarnya boleh atau enggak Pak? Ya itu justru yang bukan boleh, itu harusnya disediakan. Jadi yang tadi pertanyaan kita, jadi justru pada level itu mungkin kalau pada toilet itu bias gender pada perempuan gitu ya. Ya karena pada toilet misalnya toilet laki-laki masih seimbang ya, sehingga perempuan mungkin antrinya lebih banyak kan. Ya pada perempuan dia harus membuka bajunya mungkin lebih lama ya, lebih ribet, kemudian yang dicucinya juga lebih luas kan. Nah sehingga harusnya pada toilet itu perempuan lebih banyak kan. Nah pada toilet itu ada bias gender pada perempuan ya. Tapi pada tempat menyusui misalnya ketika peran laki-laki pun bisa ganti popok misalnya ya atau penyusui, nah itu nggak ada sediakan tempat tuh ya. Sehingga nggak bisa dia masuk ke perempuan kan. Ya. Nah jadi ke depan itu tadi harus bagaimana perubahan-perubahan karena gender itu dikonstruksi oleh sosial ya. Maka apa yang dulu tabu gitu ya, yang sekarang sudah berubah itu harusnya diikuti itu di dalam desain arsitekturnya gitu. Ya itu. Jadi justru bagaimana arsitektur menyesuaikan dengan perubahan gender tadi. Karena gender itu dikonstruksi secara sosial itu ya, oleh masyarakat kan. Ya termasuk tadi kalau di barat ya, karena kalau di kita kan sampai sekarang dengan nilai-nilai agama gitu nggak diakui itu ada gender ketiga ya atau seksualitas ketiga gitu ya, yang transseksual itu kan, dia laki-laki enggak, perempuan enggak kan, toiletnya seperti apa? Nah di luar negeri yang liberal itu sudah diakui itu kan, ya ada jenis kelamin ketiga gitu, bahkan termasuk di isian daftar isi kalau ada yang isi formulirnya ya. Di paspor, di mana itu bisa jenis kelamin itu bisa mengisi 3 gitu ya. Nah di kita itu tidak ya karena ada soal agama kan. Ya,
Jadi di luar negeri itu sudah diakomodasi itu jenis kelamin 3 untuk toilet misalkan. Dengan alasan tadi, alasan ramah gender ya. Kalau gedung-gedung di itu Pak, yang pernah tahu saya itu di Jakarta gitu, untuk ini ya, untuk toilet laki-laki itu sekarang sudah ini Pak, sudah dilengkapi dengan cermin gitu. Jadi sudah nggak ini lagi gitu, cermin terus wastafelnya juga banyak gitu. Padahal kan cermin kan lebih ini Pak, lebih apa ya, lebih ininya lebih ke perempuan gitu. Tapi sekarang sudah di ini gitu, ada gitu ininya gitu. Nah, ya betul. Jadi itu justru menurut saya itu yang bagus, itu mengikuti budayaan kan. Justru laki-laki sekarang juga laki-laki kan ada istilah apa laki-laki metroseksual itu ya. Pada masyarakat urban sekarang yang datang ke salon itu kan bukan hanya perempuan ya. Yang memakai parfum tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga gitu. Sehingga soal cermin ya, tadi cermin besar itu kan. Wastafel itu memang juga hampir proporsional ya, laki-laki pun memperoleh itu gitu karena ya dalam hal itu justru tidak bias gitu ya, tidak bias gender itu karena laki-laki juga sudah sudah mengikuti tadi ya perilaku memelihara kebersihan ya, memelihara tadi wangi dan sebagainya itu sudah tampilannya ya penampilan itu juga ya sudah bagian dari budaya gender laki-laki gitu ya, sehingga memang itu sudah di ini gitu. Apa tadi saya tuh mau apa ya, lupa lagi. ada yang apa namanya? Nah ini yang penting juga gitu ya. Jadi misalnya soal, mungkin ini bukan soal gender ya, tapi soal bagaimana juga ramah pada aspek religi gitu ya. Nah coba lihat mall-mall gitu, meskipun sekarang kan sudah mulai gitu ya. Arsitektur yang peka terhadap kebutuhan religi gitu ya. Kalau dulu saya kira mall-mall itu hanya menyediakan misalnya mungkin di tempat sholat gitu ya. Tempat sholat di sudut yang pengap, bau gitu ya, di basement gitu ya. Nah tapi sekarang karena pasarnya itu muslim, sudah banyak itu mall-mall yang menempatkan justru daya tarik musola itu sebagai bagian dari daya tarik gitu ya, karena pasarnya kan memang muslim gitu ya. Ya dan kita mungkin sekarang sudah agak enggan gitu ya, ketika misalnya di mana di Istana Plaza ya, itu kan toiletnya masih tidak gitu ya, tidak representatif gitu kan untuk sholat ya, termasuk tadi pemisahan tempat bukan hanya toilet laki dan perempuan tapi juga tempat sholat laki dan perempuan gitu ya. Ya, nah itu sekarang di bandara pun gitu ya, yang dulu tidak peka itu sekarang sudah banyak itu ya, musola di negara-negara muslim bahkan ya. Di Jepang itu sudah di bandara disediain itu ya. Karena pasar muslim banyak gitu. Toilet tempat sholat itu. Artinya apa? Nah itu juga bagian dari bagaimana penghargaan tidak hanya soal gender gitu ya. Yang sebetulnya budaya itu, struktur itu, tapi juga ras ya, religi dan sebagainya itu harus dipertimbangkan di dalam desain arsitektur gitu. Masih ada? Pak, Bu? Pak Imawan. Pak Imawan? Ada Pak Imawan? Mau menyampaikan sesuatu Pak Imawan? Kalau Pak misalnya di lingkungan, misalnya saya kan di Kota Baru ya Pak ya, di situ ada SPBU, ada SPBU 2, tapi musolahnya, tempat wudhunya, toiletnya masih disatuin. Kira-kira kalau misalnya nanti gitu dari pihak developer menegur, gimana Pak menegur SPBU itu Pak, apakah
sudah ada peraturannya Kak? Ya, oke. Ya, sekarang kalau secara peraturan kan ya belum ada apa ya, belum ada Iya. ketentuan regulasi yang mengatur proporsi tadi ya toilet laki dan perempuan di bangunan publik. Saya di Indonesia itu belum ada apa, yang ada itu misalnya aturan tentang difabilitas itu sudah ada ya. Tapi itu pun kan ya jangankan yang belum ada peraturannya, yang sudah ada aturannya pun gitu. Seperti bangunan hemat energi kan sudah ada ya, aturannya kan juga banyak yang dilanggar itu kan. Ya ini kan lebih pada kesadaran Pak, dan maksudnya kesadaran itu harus dibangun tuh ya. Secara kultur harus dibangun kesadaran ya tentang tadi konsep gender ini gitu ya. Sehingga mempertimbangkan hak-hak perempuan, hak-hak ibu hamil ya, hak-hak laki-laki, hak anak-anak dan sebagainya gitu. Jadi ya mungkin sebagai arsitek Bapak tetap bisa menawarkan dulu gitu ya kepada kalau punya klien dari pom bensin atau klien perkantoran, tetap mulailah dari yang ideal dulu Pak ya. Dari arsitektur yang peka gender ya, mulai dari situ dulu gitu ya. Nanti negosiasi dengan si pemiliknya ya. Jadi ya Bapak harus dijelaskan dulu gitu kan, dijelaskan dulu konsep-konsepnya gitu. Kalau pada akhirnya juga karena alasan biaya dan sebagainya klien tidak mau ya apa boleh buat gitu ya. Tapi secara teoritik ya pengetahuan ini penting untuk tadi memberi bekal Bapak untuk membangun kesadaran gitu ya. Karena arsitek itu kan tidak hanya soal teknis kan. Bagaimana Bapak Ibu bernegosiasi dengan klien ya, membangun kesadaran klien ya, membangun kebudayaan gitu. Jadi intinya kita berusaha menawarkan atau memfasilitasi kebutuhan gender itu sendiri ya Pak ya? Iya betul itu Pak. Ya, jadi ya itu pentingnya situ Pak, urgensi dari kuliah ini gitu. Ya, jadi Bapak tadi yang seperti dari awal ya. Jadi mata kuliah ini tidak hanya tentang desain kontemporer ya. Yang bahkan akhirnya menjadi dangkal ya, karena desain kontemporer lalu disebutkan supaya menjadi arsitektur modern kan. Ciri-ciri, nah kalau Bapak mencari nanti yang seperti yang di awal terjebak pada itu ya menjadi miskin kan, karena ya tadi literaturnya menjadi terbatas. Padahal tadi isu kontemporer itu mesti tadi kan yang saya sebutkan ini salah satu yang isu yang seksualitas ya, itu isu kontemporer ya. Jadi mata kuliah ini bukan tentang desain kontemporer, tapi tentang isu-isu kontemporer dalam arsitektur gitu ya. Nah minggu depan nanti saya bicara yang lain gitu ya. Sambil nanti Bapak kan janjinya satu kali lagi ya teorinya, nanti Bapak mulai mempresentasikan paper Bapak ya. Oke kok Bapak ya Bu. Review ya Pak, review itu ya, yang masuk dalam ini ya, dalam arsitektur ini kontemporer ya. Kalau review kan sudah Pak. Kalau review kan perbaikan ya. Nah yang sekarang itu diminta Bapak membuat paper sendiri Pak. Yang kedua ini diminta Bapak Ibu membuat paper sendiri Pak. Tentang isu kontemporer gitu ya. Kalau yang reviewnya kan sudah kemarin, tinggal Bapak perbaiki kan. Ya tolong nanti dibaca lagi tugasnya. Kemana Pak? Ke Google Class atau ke email atau gimana? Di spot boleh? Di spot. Bisa nggak? Pengumpulan tugasnya Pak? Iya. Masuk ke spot UP, kalau enggak nanti di email ya. Coba dulu. Di spot itu, ini kebetulan saya lagi buka tugas. Ya. Dari tugas itu uploadnya gimana Pak ya? Penguploadan ke ininya Pak, ke spotnya gitu Pak. Kan kalau kami biasanya di ini Pak, di Atau harus saya buka dulu mungkin ya. Nanti saya cek dulu Pak ya. Iya. Mungkin harus saya buka dulu, nanti Bapak bisa ngupload mungkin ya. Iya Pak. Oke.
Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup dulu sampai sini Pak ya. Ya, baik, Bu, Pak. tadi Bu Putri terlempar mungkin ya. Oke, terima kasih atas kehadiran untuk kuliah singkat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, produktif, dan sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya.